Maka yang pernah ngambil barang-barang kantor kasih kembali besok. Printer kah itu barang bukti. Saya juga biasa hilang, Pak. Kok bisa hilang barang bukti di kantor polisi? Nah, ini kantor polisi. Tidak mungkin ada orang lain masuk ngambil barang bukti dalam kantor polisi, Pak. Tidak mungkin. Lalu kenapa bisa hilang? Kalian lebih tahu dari saya. Yang di Sabara, yang di Brimob, kau lihat orang tempat basah, supaya kau bahagia, kau camkan dalam hatimu, di tempat basah lah orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam, Pak, di tempat kering. Masya Allah. Bapak tahu enggak? Bapak kalau mati nanti, itu bakal ditanya, Pak, dari A sampai Z, dari mana kau dapat? Itu jammu, Rolex, dari mana kau dapat itu? Kalau dilihat pangkat jabatanmu, enggak bisa kau beli itu. Anu apa? Dia mau lari, ditarik sama mereka, pak! Ditinju matanya, Pak. Keluar biji matanya satu. Dia mau lari, ditarik lagi. Itu istrimu pakai behel, dari mana itu? Kugas memang kok. Itu behel 25.000 sampai 50 juta. Gajimu aja enggak seperti itu. Dari mana itu? Anu apa? Enggak jelas, ditinju lagi, Pak. Dah! Masuk juga surga, Pak, karena dia sholat. Tapi sudah babak belur. Bengkok lah semua mukanya nih, Pak. Hancur-hancur lah dia jalan setengah mati. Ketemu kawannya yang sipil di Polres Bandara. Sipil dia di bandara, ketemu Polres Bandara. Komandan, kenapa mukamu itu hancur-hancur? Jangan banyak bertanya di situ. Dari mana, komandan? Kok baru muncul? Kami ini sudah 5 tahun di sini. Saya terlambat. Kenapa bisa terlambat? Bukannya ada 4 mobilmu itu hari, komandan? Dia bilang, iyo, gara-gara itu lah 4 mobil, banyak sekali pertanyaan. Hati-hati kok. Bos, kalau ini Bapak pegang, insya Allah Bapak tidak akan menghalalkan segala cara. Ya, Pak, jadilah manusia manfaat. Ada polisi ibadahnya baik, tapi dia tidak manfaat buat orang lain. Itu bukan orang mulia. Ada lagi orang ibadahnya bagus, tapi kasar mulutnya. Dia bukan orang mulia. Siapa orang baik? Mereka yang paling manfaat buat orang lain. Dan manfaat buat orang lain tidak mungkin tercapai kalau akhlakmu buruk. Maka itulah Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau dihadirkan ke muka bumi ini? Nabi menjawab, li utammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Maka kalau Bapak mau jadi polisi presisi, muliakan akhlakmu. Tutur katamu baik. Senyumanmu manis. Jangan kepada poluan saja. Sama istrinya orang sopan betul bicara. Iya Bu, gimana kabar? Gimana di rumah? Sekali istrinya, apa? Lihat-lihat terus. Teladan, Pak. Bapak jadi komandan, apakah itu cuma 15 anak buahmu di ruangan? Kau jadi teladan. Dan kalau kau jadi teladan, begitu kau pensiun, anak buahmu masih kenang kebaikanmu. Begitu kau sudah pensiun, anak-anakmu diurus oleh anak buahmu dulu. Kenapa? Karena dia merasa, oh ini bapak dulu baik, banyak gunanya buat saya. Tapi kalau kau jahat, kasar, dia baik di depanmu, tapi selalu doakan mudah-mudahan mutasi, mudah-mudahan mutasi. Pembawa bencana aja di sini dia. Betul toh? Betul toh? Betul. Maka jadi manfaat. Jadi manfaat. Gimana jadi manfaat? Jangan kasar ngomongmu. Katanya mau meneladani Nabi. Anda tahu enggak? Nabi sepanjang hidupnya enggak pernah bicara kasar. Jadi kalau ada orang dia bilang ulama dirinya,
dia bilang penceramah, dia bilang dai, lalu kasar mulutnya, dari mana dapat teladang? Bayangkan kalau bapak polisi bicara sama rakyat, tidak ada sekolahnya, orang miskin pula, lalu bapak hadir nutur kata yang sopan, maka itu langsung memperbaiki citra polisi terhadap satu orang. Begitu ada orang jelek-jelekan polisi, dia hadir, Anda begitu, polisi yang saya kenal ini begini. Maka benar tak kata tadi Pak Bambang yang jemput saya, disampaikan ke anak buah, dimanapun kau berada, mau dinas atau tidak, jadikan dirimu sebagai wakil keadilan negara yang ada di situ. Kalau Bapak coba amalkan itu, kalau Bapak betul-betul jadi polisi yang presisi, polisi yang mengayomi, melayani, dan melindungi. Dan itu bisa tercapai kalau hatinya Bapak bersih. Kalau hati Bapak kotor, tidak mungkin. Dan apa penyebab hati kita kotor? Hobi aklil haram, suka makan uang haram. Itu penyebab hatimu kotor. Sudah suka makan uang haram, tidak pernah dengar dakwah, malas sholat, paling terlambat datang kalau Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur. Mau dikabulkan doa masuk surga, memangnya kau pikir ada orang dalam yang bisa urus kau? Ya, jadi manusia manfaat, akhlak yang baik. Tidak usah dulu deh cerita ke orang lain. Intern dulu kita di kantor ini. Apakah kehadiran kita menjadi rahmat buat teman-teman? Ya kayak persempit lagi, di rumah dulu deh. Di rumah. Apakah istri kita, kehadiran kita selalu membuat dia rindu, atau dia malah senang kalau bapak tidak ada di rumah? Karena ada itu orang tua kalau mau datang orang tuanya, anaknya stres. Ada bapak, aduh. Kau ketawa karena kau begitu semua. Hei, bu, lihat itu wajah suamimu. Mana lihat? Lihat ini suami-suami kita, bu. Allahu Akbar. Lihat, mukanya muka kasihan semua kan? Coba lihat, bu. Oh, ibu pikir gampang jadi polisi? Ibu pikir gampang jadi suami? Tahu ndak ini? Berapa banyak polisi jadi jahat gara-gara istrinya? Dia kompori suaminya. Masa itu anggotamu baru 5 tahun di situ, gelangnya istrinya kayak pelek sepeda. Kamu ini sudah 7 tahun, kau kasat lagi di situ. Ini cincin saya masih cincin nikah, itu pun dulu saya kasih kau duit untuk beli nikah saya. Ini tukang kompor namanya. Dan bu, suami itu kadang-kala menjadi jahat karena berlebihan cintanya kepada istrinya. Sehingga apa? Takut sama istrinya. Karena takut sama istrinya, maka apapun dia mau lakukan, yang penting istrinya tidak marah. Dan nampak, saya bela kau hari ini. Saya tahu kau takut sama istrimu. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Dia bilang, kawan saya, sebenarnya bukan kita takut sama istri, Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Jam berapa ini? Saya boarding jam 11. Hah? Jam 10, masih ada. Kasih saya kode kalau sudah mau habis waktu ya. Nah, jadi manusia manfaat. Ibu-ibu nih, saya cinta kalian karena Allah. Saya mau ibu di dunia bayangkari, di akhirat masuk surga sama suami. Amin. Bu, penderitaan di dunia sebentar. Tidak ada orang dari lahir sampai pensiun suaminya menderita sampai ajal, enggak. Ibu tahu enggak? Kenapa ibu bisa hadir di sini? Hadir di sini dengar ceramah. Ibu tahu? Kenapa ibu? Karena suamimu polisi. Maka bersyukur. Dengan cara apa? Jaga suamimu.
Bagaimana jaga suamimu? Bukan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, reserse itu suamimu. Dia lebih tahu dan lebih cerdas dari kamu. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau, ternyata ada 4 HP-nya di jok mobilnya. Nggak percaya? Tanya, kenapa kau tahu Ustaz? Saya begitu. Iya. Jadi jaga suamimu itu bukan setiap saat kau telepon video call. Di mana kau Pak? Di kantor. Bohong. Di kantor. Jawab video call. Kau alami semua itu toh? Maka bukan begitu cara menjaga suami. Cara menjaga suami satu, hadir kau di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya suamimu kalau kau kasar. Maka bisa jadi fisiknya kau kuasai, hatinya perempuan lain. Hancur kau. Maka yang baik bagaimana supaya hadir hatinya? Akhlakmu harus bagus. Bagaimana akhlak yang bagus? Tutur katamu lembut. Datang mertuamu, tunjukkan kepada suamimu kau sopan ngomong kepada mertuamu. Assalamualaikum Ibu. Lama ndak jumpa Ibu, gimana kabar? Itu kalau video call. Bu, kapan datang ke Jakarta Bu? Kami rindu. Suamimu pura-pura ndak dengar. Tapi apa dalam hatinya? Ya Allah, lindungi istri saya. Dia sangat memuliakan ibu saya. Tapi kalau mertuamu datang baru duduk. Kapan datang Ibu? Baru. Kapan pulang? Malah yang lebih parah, dia cemburu sama mertuanya. Apa? Mamamu terus. Datang lagi tuh dari Jawa, bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor, lepas 1 di terminal. Nanti pulang-pulang minta 5 juta. Karena ada istri yang gitu ngomong kasar. Kalau begitu Ibu, fisiknya kau kuasai tapi hatinya tidak mungkin. Kenapa dia bisa bertahan? Karena aturan polisi tidak boleh kawin lagi. Andai saja dibolehkan, sudah lama kau ditinggal. Iya enggak? Iya enggak Pak? Makanya mengawasi suami, menjaga suami, bukan dengan mengawasi HP-nya, bukan mengintimidasinya, tapi hadirlah di hatinya. Hadir di hatinya. Gimana hadir di hatinya? Lembut tutur kata. Datang suami kita sambut, buka. Kalau ibu sudah tahu nih, jam 5 datang suamimu, maka 4:30 mestinya kau sudah dandan menghormati suamimu. Dan dandananmu itu malaikat berdoa. Ini kata Nabi, bukan dasar latif. Dandananmu itu Nabi malaikat berdoa. Ya Allah, rahmati wanita ini karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Ada istrimu dandan kalau kamu pulang? Kenapa istrimu keras hatinya begitu? Karena kau selalu pulang bawa uang haram ke rumahmu. Hei, Bu, begitu mau datang suamimu, kau sudah pakai parfum, buka, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia duduk, kau duduk pula, bukakan sepatunya, lalu sudah itu kau cium 5 kali, lalu kau peluk di sampingnya sambil menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh Pak, Bu, itu tadi suamimu yang dimaki-maki di jalan hilang susahnya. Benar enggak Pak? Benar enggak Pak? Tapi bagaimana mau hadir di hati? Baru datang, mana HP-mu? Siapa ini miss call? Enggak ada namanya. Kala-kala propos. Bukannya tatap wajah dulu, HP-nya langsung diperiksa. Kau tahu nggak ini suamimu polisi?
Segala jenis menghadapi kejahatan dia tahu. Maka tidak ada gunanya kau periksa-periksa. Kenapa? Saya juga kan selalu diperiksa HP saya. Maka cara saya tulis di situ lain namanya. Penjual batu bata. Begitu saya lagi santai-santai, tiba-tiba Mama Jece berteriak, "Ustadz, ada telepon." "Siapa sayang?" "Penjual batu bata." Saya tenang dulu Pak, supaya tidak panik, karena kalau panik ketahuan. Nah, oh, jangan kau angkat sayang, tagihan itu. Perempuan kan paling takut sama tagihan. Oh, dia tak angkat, aman saya Pak. Alhamdulillah aman. Bulan ceramah tiba-tiba saya haus. "Sayangku, bikinkan dulu teh." "Saya lagi ajar recek ngaji sayang." "Oke, bikin sendiri." "Mana gula?" "Ada kok di situ tulisannya, gula toples." "Oke, gula." Begitu saya bilang, asin. Saya lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi komplain, bawakan dia. Kenapa ini kau tulis gula baru isinya garam?" Dia bilang, "HP-mu juga lain kau tulis lain isinya." Ini yang disebut menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya toh? Maka ibu-ibu, kalau kalian sayang suamimu karena kau bisa jadi anggota Bayangkari, maka caranya hadirlah di hatinya, dan tidak mungkin bisa hadir di hati kalau akhlakmu buruk. Ya toh? Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga. Hadirlah di hatinya suamimu, maka insya Allah dia tidak akan macam-macam. Gimana hadir? Akhlak mulia, sopan berbicara. Kalau dia mau datang dan dia mengeluh, ibu hadir sebagai ibu. Ibu tahu enggak kenapa Rasulullah menikah dengan Khadijah yang jauh lebih tua? Karena Khadijah tampil selain sebagai istri, juga sebagai ibunya Rasulullah yang lebih tua, karena Rasulullah tidak sebentar sekali merasakan kasih sayang ibu, hanya 2 tahun 3 hari. Maka Khadijah ketika Rasulullah galau, ketika Rasulullah cemas, ketika Rasulullah capek, Khadijah hadir. Maka ibu begitu. Kalau suami mengeluh pekerjaan kantor, memang begitu bang, beginilah pekerjaan, syukur-syukur bang, bisa jadi anggota polisi, banyak orang di PHK. Maka jadilah istri yang hadir di hatinya karena akhlak mulia. Biar muka ibu seadanya, penampilan pas-pasan, tapi kalau akhlak baik, tidak akan tergoda suamimu. Kenapa? Dia akan berkata, ada bidadari di rumahku. Tapi kalau sudah muka hancur, akhlak kesurupan, otak beleng-beleng. Bapak mau punya istri yang baik? Bapak mau? Tidak mungkin istrimu baik kalau kau selalu bawa pulang uang haram. Maka kalau sayang sama anak istrimu, jangan kau bawa ke rumahmu uang haram. Hari ini kau bawa barangkali 200, besok juga 100, 3 hari berikutnya 200, hari-hari berlalu, berganti, akhirnya uang haram dianggap biasa. Akhirnya apa? Setengah mati kau cari nafkah, tapi istrimu di rumah tidak hargai kau. Anak-anakmu kasar sama kamu. Setengah mati kau sekolahkan, tapi begitu kau pensiun, dia lebih takut sama istrinya daripada orang tuanya. Percaya Pak, tidak mungkin Rasulullah mengatakan, jangan kau kasih makan uang haram anakmu, supaya dia besar tidak berpikir yang haram-haram. Biarkan pangkat jabatan bapak seadanya, tapi kau punya anak yang soleh dan soleha. Pak, bisa ndak anakmu jadi jenderal kalau tidak pernah akpol? Kan? Bisa ndak anakmu jadi polisi ndak pernah daftar sekolah polisi? Ndak mungkin. Bisa ndak anakmu jadi dokter ndak pernah kuliah di fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anakmu jadi anggota DPR ndak pernah nyalek?
Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anakmu soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolahnya? Bisa. Dan ketika bapak tugas ke Papua dan bapak tidak senang, masih ada alternatif. Apa alternatif? Bapak minta pensiun dini. Orang Sulawesi rantau ke Malaysia. Di Malaysia dia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Balik kampung lagi. Orang Jawa merantau ke Kalimantan. Di Kalimantan tidak nyaman. Balik lagi ke kampung Jawa. Mangan orang mangan. Yang penting ngumpul. Iya toh? Tapi kalau bapak masuk kubur, ada ndak pilihan, Pak? Bapak masuk kubur ada pilihan ndak? Ada. Ah, ndak enak, keluar dulu deh. Begitu bapak keluar, viral se-Indonesia. Kompol ini jadi tuyul. Dan ketika bapak sudah masuk di kubur, siapa yang doakan bapak ibu? Kawanmu. Wah, lihat aja di grup WhatsApp. Lihat di grup WhatsApp. Orang meninggal aja, ngetik aja Pak. Nggak mau tuh, malas. Paling stiker. Oh, ketawa karena kau begitu semua toh? Nah, ibu-ibu nih. Saya serius, saya cinta kalian karena Allah. Kalau ibu wafat, siapa yang doakan ibu? Hah? Suami. Wah. Kawin lagi. Begitu ibu wafat, di depan teman pura-pura duka cita. Masuk kamar, merdeka. Siapa yang doakan ibu? Anak. Maka ibu, setiap suamimu udah pulang bawa harta, bawa duit, pertanyaan kalau ibu sayang kepada suami, Pak, halal tidak? Tak usah pakai tas mahal-mahal. Semakin tinggi pangkat jabatan suami, ibu semakin mempertontonkan gaya hidup yang seadanya, itu menjadi biang pembicaraan kebaikan. Oh istrinya kamu, sederhana ya. Baju-bajunya hanya dari Tanah Abang. Tasnya KW3. Orang akan menjadi contoh. Kalau ibu pakai mahal-mahal, begitu orang tapi dalam hati, pemerasan. Iya toh? Kan orang semua tahulah. Maka hidup saatnya berbuat baik. Ya? Menghalalkan segala cara. Semua pasti kita tinggal. Semua pasti kita tinggal. Maka Pak, sayangi anak istrimu. Jangan jadikan kebiasaan bawa uang haram. Ya Pak ya? Pak, jelas ya? Ya. Berikutnya, jadilah manusia manfaat dengan cara apa? Sedekah. Sedekah Pak. Saya doakan bapak-bapak semua nanti ini jadi komandan. Dan kalau bapak punya rezeki, Allah kasih kau rezeki, ada teman yang bawakan kamu sedekah, tidak jelas antara halal dan haram, namanya subhat. Ada tiba-tiba ngasih duit 30 juta. Tidak mungkin dikasih kau kalau kau bukan polisi. Berarti ini samar-samar namanya. Ada udang, ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu masih sembunyi-sembunyi Pak. Ini udang di balik batu di balik udang. Nampak jelas dia punya niat. Maka bapak begitu terima, karena hasil kerja misalnya dibantu dan apa, telepon keluar dari kampung. Bang, carikan saya tanah ya. Harga sekian. Untuk apa? Saya mau bikin masjid untuk ibu. Kalau ini bapak lakukan, satu dunia mau jatuhkan kamu di kepolisian, tidak mungkin bisa jatuh kalau Allah lindungi kalian. Caranya, jangan cari muka sama manusia. Caranya, sedekah. Karena sedekah tolak bala. Maka sedekahlah Pak. Saya tidak punya duit Ustaz. Sedekahlah dengan pekerjaan. Tidak mesti sedekah dengan duit. Sedekah dengan cara apa? Kehadiran di masyarakat kita menjadi manusia manfaat. Manusia manfaat insya Allah. Nah, sedekah, kalau tidak mampu sedekah, paling tidak jangan ngambil barangnya orang.
Saya tidak mampu sedekah Ustaz, duit saya tidak ada. Paling tidak jangan ngambil barangnya orang, haknya orang. Itu kalau Bapak tidak bisa kasih sedekah, jangan ngambil haknya orang. Kalau Bapak ngambil haknya orang, sudah tidak sedekah, maka yang diambil itu nanti Pak, disuruh pikul. Ketika tiba saatnya proses pengadilan, semua barang-barang yang pernah Bapak ambil, disuruh pikul. Lewatlah teman kita, tas hilang meja di Polres. Ternyata Bapak yang bawa pulang. Maka yang pernah ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Printer kah itu barang bukti. Saya juga biasa hilang Pak. Kok bisa hilang barang bukti di kantor polisi? Nah ini kantor polisi. Tidak mungkin ada orang lain masuk ambil barang bukti dalam kantor polisi Pak. Tidak mungkin. Lalu kenapa bisa hilang? Kalian lebih tahu dari saya. Ya? Iya Pak ya? Dan kalau barang bukti narkoba ditangkap 10, hilang 9, 1 dibawa ke pengadilan, 9 itu yang akan kejar kalian sampai ke akhirat. Kau bisa dapat di dunia untung, tapi untungmu pasti sementara. Pasti sementara. Pasti sementara Pak. Tapi tanggung jawabnya di akhirat.